Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Zakaria Fikri. Di sini saya akan eh, sedikit menjelaskan terkait konservasi lingkungan laut dan fauna. Nah, mungkin sedikit di pembahasan saya di sini apa ya? Disclaimer lah, apa peringatan, peringatan bahwa bagi para orang yang mencari kebenaran tentang konservasi lingkungan laut dan fauna, mending di skip saja video ini karena memang di sini tidak ada isinya. Di sini hanya untuk ya sedikit pendapat saya ya terkait konservasi lingkungan laut dan fauna yang saya ketahui. Ya, sedikit sih yang saya ketahui. Baik, sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu konservasi lingkungan laut. Nah, konservasi lingkungan laut ini merupakan suatu wujud nyata tindakan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut guna menjaga biodiversitas yang sangat berhubungan dengan ekosistem-ekosistem yang menjadi habitat biota laut. Dan sedikit yang saya tangkap dari penjelasan tadi yang saya dapat dari Google, konservasi itu merupakan upaya dari masyarakat atau orang-orang yang peduli akan kelangsungan hidup lingkungan hidup di laut itu dan fauna-fauna itu untuk masa yang akan mendatang seperti kebersihan atau kerusakan mencegah kerusakan yang ada di laut. Nah, eh, apa saja upaya dari konservasi laut? Ada beberapa di sini upaya untuk konservasi laut atau menjaga lingkungan laut, yaitu dengan menghemat air. Ya, ini saya dapat di Google, saya kurang mengerti tentang menghemat air ini. Karena yang saya tahu kita tidak minum air laut. Mungkin ini, dan air laut biasanya kalau banyak digunakan itu untuk tambak, dan tambak itu memang agak merusak ya karena limbahnya. Baik, yang selanjutnya itu adalah mengurangi pemakaian limbah cair. Ya, balik lagi, inilah limbah, memang limbah ini memang merusak laut dan lingkungan. Yang ketiga itu ada mendaur ulang sampah. Ya, benar sekali, memang tidak bisa dipungkiri bahwa sampah itu adalah salah satu faktor yang sangat merusak eh, lingkungan laut dan fauna yang ada di laut juga. Eh, dan banyak sekali dan bisa kita lihat sampah-sampah itu di videonya Pandawara 5 itu banyak sekali pantai-pantai di Indonesia itu dipenuhi dengan sampah-sampah dan mengurangi pemakaian plastik. Nah, balik lagi pada mendaur ulang sampah. Yang sampah-sampah ada di laut itu kebanyakan adalah sampah-sampah plastik eh, yang sulit apa ya melebur itu ya. Ya, intinya sampah plastik itu sangat sulit untuk dia mengurai sendiri atau menghapus sendiri, menghilang sendiri, itu sangat sulit. Dan biasanya itu kalau mau cepat itu ada campur tangan dari manusia. Akan tetapi dalam plastik ini untuk memusnahkannya itu dengan cara ditanam, dan ditanam pun itu merusak lingkungan tanah. Kalau dibakar itu akan ke poin yang 5, yaitu mengurangi polusi udara. Nah, dengan membakar sampah plastik tadi, otomatis kita ikut apa yang kita lakukan itu adalah menambah polusi udara. Maka sangat sulit sekali untuk mengurangi limbah plastik. Maka salah satu caranya itu adalah mendaur ulang sama mengurangi pemakaian sampah plastik tersebut dengan cara apabila pergi berbelanja pada supermarket atau ke toko-toko itu dengan membawa tas sendiri.
tas bawaan sendiri dari rumah agar mengurangi pemakaian sampah plastik. Dan yang selanjutnya itu mengurangi penggunaan energi. Ya, saya kurang tahu juga untuk penggunaan energi tersebut. Oke, lanjut, tidak sembarangan memancing hewan laut. Nah, yang saya tangkap di pengertian ini adalah kita harus memilih untuk penangkapan hewan-hewan laut. Kita benar-benar memilah, misalkan kepiting. Kepiting ini ketika kita menangkapnya dan dia seorang kepiting itu memiliki telur, maka alangkah baiknya kita itu melepaskannya untuk untuk konservasi laut, konservasi fauna untuk terus menerus, dan kepiting ini bisa untuk merawat telur-telurnya, untuk menetas dan merawatnya hingga menjadi kepiting untuk masa yang akan datang. Tidak mengambil anak-anak yang masih kecil, misalkan baby crab, itu sebenarnya tidak boleh, dan itu melanggar undang-undang sebenarnya. Untuk baby crab, makanan baby crab itu melanggar undang-undang menurut saya, karena bukan menurut saya ya, memang itu bisa disebut eksploitasi, karena itu baby crab, dan memang tidak dijelaskan dalam undang secara merinci bahwa baby crab itu tidak boleh, tetapi mengeksploitasi itu masuk dalam undang-undang, dan baby crab itu termasuk eksploitasi menurut saya. Yang pada intinya kita itu harus milih-milih yang benar, yang mana yang benar-benar boleh kita manfaatkan, boleh kita ambil, dan yang harus kita lepaskan untuk kepentingan konservasi yang ke masa yang akan datang, tidak hanya memikirkan masa yang saat ini saja. Dan selanjutnya itu adalah menjaga kelestarian habitat laut. Nah, itu salah satunya ya, tidak melakukan pencemaran, pembuangan limbah ke laut. Untuk apa? Untuk menjaga habitat yang ada di laut, tidak merusak terumbu karang dan sebagainya. Nah, itu tadi konservasi laut, pengertian konservasi laut. Nah, ini yang selanjutnya adalah konservasi fauna. Adalah upaya yang dilakukan baik dari pemerintah atau masyarakat dan negara dalam menjaga dan mempertahankan suatu ekosistem berupa kehidupan hewan dan tumbuhan agar tidak mengalami kepunahan. Nah, tujuan lain dari konservasi itu selain menjaga lingkungan agar tetap sehat dan sebagainya, itu kalau untuk hewan agar mereka tidak punah, karena biasanya kalau hewan sudah punah itu ya punah. Ya Allah, gua ngomong apa ini? Baik, di sini saya sangat setuju bahwa konservasi laut itu sangat penting demi kelangsungan hewan-hewan yang ada di laut dan kebersihan laut. Karena seperti yang kita tahu, negara Indonesia itulah negara kepulauan yang dimana tentu banyak laut-laut yang ada di Indonesia, dan itu laut adalah salah satu sumber daya yang bisa dimanfaatkan dari penangkapan ikan, pariwisata. Tentu itu sangat menguntungkan bagi desa-desa yang ada di sekitarnya. Kenapa tidak dimanfaatkan seperti itu? Akan sangat disayangkan untuk sampah itu dipenuhi oleh sampah-sampah sehingga merusak habitat yang ada di laut, yang berakibat mengurangi pendapatan dari para nelayan dan tidak bisa jadi objek wisata, dan sangat kotor. Siapa yang mau melihat laut jauh-jauh, misalkan ke laut, dan melihat lautnya penuhi sampah? Sangat disayangkan sekali. Jadi mari menjaga laut. Dan setidaknya kalau menangkap ikan itu untuk menjaga kelangsungan habitatnya, sangat dilarang untuk menggunakan cara-cara yang berbahaya seperti pukat harimau, yang dimana selain itu menangkap ikan-ikan kecil dan hewan-hewan yang kecil demi berlangsungnya konservasi tadi, demi apa ya, dengan ditangkapnya yang kecil-kecil, maka untuk pengaruh di masa yang akan datang itu tidak ada lagi ikan-ikan yang besarnya, karena pas masih kecil sudah ditangkap.
dan penggunaan bahan peledak juga tidak disarankan karena merusak terumbu karang. Oke, sudah 10 menit. Baik, saya Zakaria Fikri, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.